Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menjadi sorotan pasca FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. Banyak yang menyebut bahwa batalnya Indonesia menjadi tuan rumah lantaran ada penolakan dari PDIP soal masuknya Israel. Ada Sekjen PDIP bersama saya, Pak Hasto Kristianto. Pak Hasto. Ya, apa kabar? Sehat. Sehat dan semangat terus. Dan semangat terus. Energi perjuangan yang besar. Meskipun Indonesia batal jadi tuan rumah. Ya, kita bersedih sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kami juga sangat menyesalkan hal itu. Terlebih bagi kami sudah melakukan pendekatan sejak tahun lalu. Ketika melihat bahwa hadirnya Israel pasti akan punya potensi penolakan karena berdasarkan survei dari Saiful Munjani Research Consulting pada bulan Mei 2022, sentimen negatif penolakan terhadap Israel itu ada 67%. Dan kemudian kan kami melihat bukti yang sangat otentik bagaimana Gelora Bung Karno yang membanggakan kita semua itu ada karena sikap menolak terhadap Israel. Jadi yang harus diluruskan, PD Perjuangan tidak pernah menolak U20. Bahkan demi cintanya terhadap event internasional tersebut, ulang tahun PD Perjuangan yang ke-50 saja, yang seharusnya kita rayakan di tempat yang bersejarah, kami mengalah, kami adakan di Kemayoran. Karena kita ingin mempersiapkan bersama agar Gelora Bung Karno dapat menjadi event yang sangat penting. Tapi kemudian kan ada faktor X, yaitu perubahan kebijakan pemerintah Israel, sayap kanan Israel, yang kemudian mengambil suatu sikap yang sangat keras terhadap Palestina. Rumah sakit saja dibom, dan kemudian kegiatan olahraga juga tidak diperbolehkan dengan intimidasi oleh kolonialisme dari Israel itu. Jadi ini adalah bentuk protes PDIP pada bentuk apa yang protes, dilakukan karena Israel. memang olahraga tidak bisa dilepaskan dari politik, sama dengan di FIFA sendiri. FIFA juga tidak bisa menutup mata bahwa olahraga tidak bisa dilepaskan dari politik kemanusiaan, dari perilaku suatu negara. Terbukti ketika Rusia berperang terhadap Ukraina, kemudian FIFA mencoret Rusia dalam playoff Piala Dunia. Pada Artinya saat itu FIFA ada juga banyak, tidak netral. Pada saat itu ada banyak negara Eropa yang kemudian menolak Rusia. Itu kenapa kemudian ada pencoretan Rusia? Kalau di ya sini sama, Indonesia kan juga suatu negara besar. Bahwa kemudian ada yang menyerang PDI Perjuangan, ini kan sudah masuk ke ranah politik. Ada yang kemudian mencoba untuk membenturkan PDI Perjuangan supaya elektoral PDI Perjuangan turun. Tapi kami kan diajarkan sejak dulu oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, berpolitik itu harus kokoh dalam prinsip. Dan kebenaran akan tercatat dalam sejarah nantinya bahwa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah benar. Pertanyaannya begini Pak Hasto, ketika PDIP memposisikan diri bahwa menolak kehadiran Israel dalam Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di Indonesia karena komitmen tadi ya soal sejak dulu Soekarno itu menolak penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa event internasional, sebut saja misalnya event olahraga tahun 2015 atlet Israel masuk ke Indonesia juga. Ada perbedaan karena ketika Donald Trump menjadi Presiden Amerika, kemudian kan mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan dengan kekuatan politik dari Amerika Serikat, melakukan lobby-lobby dengan Arab Saudi, sehingga dirancanglah berbagai program perdamaian dengan Israel dan Palestina yang mendorong pengakuan dari negara kawasan Timur Tengah terhadap Israel. Kalau kita berbeda, itu suasana yang kemudian membuat kita ini tertutup oleh kebenaran sejarah tersebut, sehingga mengapa kemudian IPU juga diadakan, padahal di dalam kebijakan luar negeri kita ada peraturan menterinya yang menyatakan Israel sebagai sebuah delegasi resmi dengan lagu kebangsaannya, dengan benderanya, itu memang dilarang. Itu penjabaran dari perintah konstitusi. Apa bedanya event olahraga ini, World Cup Under 20 ini dengan event olahraga lain, Pak? Sama. Jadi ketika ada Israel yang Israel ada beda suasana latar belakangnya, konteks politiknya. Ya tadi setelah November 2022 kan terjadi perubahan kebijakan yang masif dari pemerintah Israel yang melakukan penjajahan
penindasan, bahkan rumah sakit pun dibom. Ini yang kemudian menyadarkan dunia internasional. Apalagi terakhir juga Menteri Keuangan dari Israel yang kemudian dikucilkan dari dunia internasional karena mengatakan bangsa Palestina itu tidak ada. Dan kemudian bola itu kan lambang supremasi suatu negara. Sehingga tingkat perhatian publik, tingkat representativeness terhadap negara yang namanya olahraga sepak bola itu jauh lebih besar. Tahun lalu juga ada forum parlemen internasional yang dilakukan di Bali, waktu itu dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani, yang ada juga delegasi Israel. Apa yang bisa Anda katakan soal itu? Sama, jadi situasi saat itu, ini kan kita semua kan terbutakan oleh sejarah. Karena apa? Ya karena di Timur Tengah muncul gerakan bersama-sama. Jangankan di situ, di pemerintah juga sama. Ketika saya bulan Agustus menyampaikan kepada pemerintah, kemudian setelah itu kami juga berkomunikasi secara intens dengan Menteri Luar Negeri Bu Retno, kemudian kami menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara. Cara berpikirnya juga sama. Loh, ini Arab Saudi kan sudah mau bekerja sama melalui Abraham Accord. Kemudian yang namanya Bahrain, Uni Emirat Arab sudah mau bekerja sama. Lalu apakah sikap kita juga dipengaruhi oleh negara-negara lain terkait hal yang fundamental? Maka kemudian kemarin kami tegaskan, ketika kita melihat sejarah, Gelora Bung Karno ini ada karena sikap konsistensi penolakan terhadap Israel. Kita tidak boleh membutakan ini terhadap sejarah. Maka kemudian kami mengingatkan kembali, apalagi terjadi tindak kekerasan secara masif yang dilakukan oleh Israel di tepi barat. Ini yang membuat kami bersikap karena sikap ideologi yang sebenarnya pada awalnya sikap ini kan ditunjukkan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Di situ hanya kemudian ketika kita melihat bahwa persoalannya sudah bergeser, bukan lagi pada bagaimana kita membangun sepak bola kita yang handal, tetapi sudah bergeser menjadi suatu persoalan ya sepertinya bahwa hanya dengan berlaga seperti ini satu-satunya cara bagi kita untuk meningkatkan kualitas sepak bola kita. Padahal banyak cara lain. Kemarin kepala daerah dari PD Perjuangan. Ini kan kesempatan langka. Ya kesempatan langka, tetapi coba Anda bisa bayangkan ya, Anda bisa bayangkan. Kita punya Gelora Bung Karno seperti itu. Lalu tiba-tiba nantinya ada kelompok-kelompok juga yang memang menjadi bagian dari kelompok garis keras yang sejak awal memang menyuarakan penolakan terhadap Israel ini. Tetapi motif bagi mereka adalah motif politik. Motif politik untuk menyerang pemerintahan Pak Jokowi. Bahkan sudah ada yang menyiapkan suatu skenario. Ketika Presiden Jokowi mengizinkan Israel datang, ini sebagai suatu bentuk pelanggaran konstitusi. Jadi ada ketakutan itu? Bukan ketakutan. Bukan ketakutan terhadap hal tersebut. Tapi kita melihat bahwa berbagai indikasi-indikasi terhadap hal tersebut, kemudian apa yang terjadi terhadap Israel terhadap Palestina, kemudian juga membangunkan kesadaran terhadap sejarah. Presiden Jokowi kan sudah menyampaikan, Pak, bahwa kehadiran Israel pun di Indonesia tidak akan mengubah komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. PDIP berbeda pandangan dengan Pak Jokowi. Kenapa nggak kita balik? Ketika FIFA bisa mencoret Rusia, kenapa cara kita dengan perintah konstitusi yang sangat tegas? Ada kebijakan dari Kementerian Luar Negeri yang menjadi peraturan menteri, kenapa kita tidak melakukan langkah sebaliknya? Bahwa dengan tugas sejarah tersebut, kita memerdekakan Palestina, mendorong sepenuhnya penolakan terhadap Israel, dan justru dengan momentum yang sangat baik ini, kita minta FIFA untuk berlaku fair. Berlaku fair bahwa ketika dia bisa mencoret Rusia, kenapa tidak bisa mencoret Israel? Artinya PDIP tidak sependapat dengan omongan Pak Jokowi, berbeda pandangan dengan omongan Pak Jokowi atau gimana? Oh beda, dari alasan dari Presiden Jokowi kita bisa terima bahwa ketika pemerintah ikut bidding, itu kan belum tahu kalau Israel itu mau ikut. Ketika Israel itu ketahuan mau ikut, ketika Israel ketahuan mau ikut, FIFA udah pasti akan ikut. Belum jadi. Dia ikut karena dia lolos semifinal di dalam U19. Sehingga berdasarkan aturan yang ada maka Israel ikut. Itu kan baru pada bulan Juni. Bidding kita kan sebelumnya. Sehingga alasan dari pemerintah itu bisa kita pahami. Yang tidak kita pahami adalah para pembantu presiden. Yang ketika kami sudah menyampaikan hal ini, kemudian tidak menyampaikan berbagai konsekuensi politik, berbagai konsekuensi terhadap amanat konstitusi yang sangat jelas
terhadap keputusan Konferensi Asia Afrika, kita menolak Israel, adanya Ganevo karena kita menolak Israel, adanya peraturan menteri itu sangat nyata. Kita menolak menteri. Jadi di antara jajaran pemerintah sendiri termasuk Menlu tidak memahami aturan yang dibuatnya sendiri. Oke, jadi Anda mau mengatakan bahwa pada saat ketahuan Israel masuk, Anda sudah bilang jangan ikut gitu? Sudah. PDIP sudah bilang jangan sudah ikut? bilang untuk melakukan Ke lobby. Presiden? Saya bilang lobby ke menteri-menteri, menteri luar negeri, menteri sekretaris negara. Saya sampaikan, bukan batalkan, untuk melobi Singapura agar pertandingan yang ada dengan Israel kemudian diadakan di Singapura. Ini kan sudah berbulan-bulan yang lalu. Dengan keketuaan kita di ASEAN, seharusnya memungkinkan Menteri Luar Negeri untuk melakukan lobby-lobby, pendekatan-pendekatan, karena ini masalah yang sangat sensitif. Kehadiran Israel pasti akan menciptakan persoalan. Jadi kalau dikatakan gagalnya Indonesia atau dibatalkannya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia gara-gara PDIP, gara-gara politik. Wah, hebat sekali kalau gitu Pak Koster dan Pak Ganjar bisa membuat FIFA gagal. Pasti ada suatu alasan yang lain. Ada alasan etik misalnya, karena kami juga mendengar ada berbagai informasi yang disampaikan bahwa penolakan itu bukan karena surat dari kader-kader PDI Perjuangan. Apalagi Pak Jokowi kan juga sebagai presiden sudah memberikan garansi terhadap keamanan. Kalau Indonesia di-ban misalnya bagaimana dok Pak? Itu FIFA nge-ban buat dirinya sendiri. Karena dia berjuang menolak Rusia alasan kemanusiaan dan hukum internasional. Nah sekarang nge-ban ketika kita memperjuangkan hal yang sama. Alasan kemanusiaan dan alasan internasional terkait dengan hukum yang ditetapkan oleh PBB. Anda memikirkan soal perasaan anak-anak muda itu yang sudah berlatih setelah sekian lama. Apa yang Anda pikirkan soal mereka? Yang kita pikirkan adalah kepada seluruh anak bangsa, tim kesebelasan kita yang sudah berlatih. Kita merasakan itu. Kami merasakan kesedihannya. Pak Jokowi merasakan kesedihannya. Tetapi kesedihan ini justru kemudian harus menjadi suatu daya pemicu. Bagaimana kita kembali pada tujuan kita bahwa yang ingin kita bangun itu adalah tim kesebelasan yang handal. Tim kesebelasan yang membawa supremasi nama baik Indonesia di dunia internasional. Maka mari kita benahin, kita percayakan kepada Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI untuk membenahi seluruh aspek terkait dengan persepak bolaan ini. Nggak bisa, nggak ada suatu bangsa yang mencapai prestasi nasional dengan jalan pintas, nggak ada. PD Perjuangan kemudian, kami kemarin kumpulkan kepala daerah dari PD Perjuangan. Kami akan adakan itu, yang namanya liga-liga sepak bola dari desa, dari seluruh kepala daerah, dari PD Perjuangan sebagai pembelajaran dari peristiwa ini bahwa sepak bola, membangun kualitas sepak bola itu menjadi tanggung jawab kita dari seluruh anak bangsa, dan PD Perjuangan punya 54% kepala daerah yang akan mendinamisasikan untuk mengadakan liga-liga di tingkat kabupaten. Itu semacam kompensasi, semacam mengobati luka? Bukan. Kita belajar dari peristiwa ini. Kan tujuan utama kita kan ingin membangun kesebelasan yang handal. Bukan mengadakan suatu event sepak bola. Pak, gini, tidak hanya soal sanksi FIFA ya Pak yang dinanti saat ini, yang ditunggu apa yang mungkin akan diberikan Indonesia, tapi juga negara kita bisa dikucilkan di sektor olahraga lain juga oleh dunia lain. Nah ini yang membuat kita ini, mengapa anak bangsa kita menjadi ketakutan sesuatu yang belum terjadi, termasuk media. Anda yakin itu tidak terjadi? Kita akan terkena sanksi, olahraga kita nggak boleh. Ini kan kita oleh negara-negara lain. Kita dikucilkan. Anda yakin ini itu kan tidak akan terjadi? Bukan, ini cara pandang kita sebagai bangsa yang kerdil. Termasuk media, mohon maaf. Kenapa kita menjadi begitu ditakut-takutin oleh bayangan kita sendiri? Kita punya tim diplomat yang handal. Kita punya Pak Jokowi yang berhasil mengadakan Asian Games. Lalu kenapa dengan peristiwa ini kita menjadi menakut-nakutin diri kita sendiri? Jadi dengan sesuatu yang belum terjadi. Jadi Anda percaya, Anda yakin mungkin itu tidak akan terjadi bagi Indonesia, bagi saya yakin Indonesia? enggak. Saya yakin tidak. Saya yakin karena apa? Karena FIFA juga melihat bahwa di dalam lubuk hati yang terdalam dari seluruh negeri, Indonesia ini juga ingin melakukan suatu transformasi. Bahwa kita masih ada kelemahan-kelemahan internal dengan kanjuruan dan sebagainya. FIFA kan sudah siap untuk membantu PSSI di dalam proses transformasi ini, sehingga membangun kesebelasan yang handal itu kan pendekatannya banyak. Jadi kalau dibilang apa yang terjadi ini karena ego politik, Anda tidak sependapat? Tidak sependapat.
Jadi ini justru semakin mengkristalkan suatu tekad bagi kita di dalam membangun tim kesebelasan yang handal dengan pendekatan yang komprehensif. Dan kesadaran inilah yang akan mewarnai kebijakan-kebijakan politik strategis ke depan. Maka kami percaya bahwa di dalam perdebatan Capres dan Cawapres nanti, ini akan menjadi sebuah program yang juga menarik bagaimana komitmen calon-calon presiden di dalam membangun kesebelasan sepak bola yang handal. Maka kami lebih dulu kami masukkan di dalam visi misi program calon presiden yang akan datang. Berarti calon presidennya dari PDIP sudah mengantisipasi akan diserang dari sisi ini? Oh bukan, partai yang mengantisipasi. Oke. Karena partai kan melihat dinamika yang berkembang, dan saat ini kami sedang memfinalkan visi misi program calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh PD Perjuangan. Kita harus optimis sebagai bangsa. Jangan kemudian kita malah terbelah dengan berbagai persoalan ini. Jadi kita sama-sama belajar dan kembali pada tujuan pokok. Bagaimana 5 tahun yang akan datang kita punya tim kesebelasan yang handal, dan itu akan masuk di dalam visi, misi, dan program strategis dari calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Udah ada calonnya, Pak? Oh, sudah ada, tinggal diumumkan nanti. Baik, Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Terima kasih sudah berbagi informasi dan juga pandangan, mengklarifikasi banyak hal di sini. Sehat selalu, Pak Hasto. Sama-sama.